Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 15 Maret tahun 2021, di mana proses pendaftaran UTBK SBMPTN 2021 sudah mulai dibuka ya. Jadi silakan yang kemarin tidak ikut SNMPTN sesuai dengan anjuran LTMPT segera melakukan pendaftaran. Yang hari ini masih menunggu pengumuman SNMPTN besok pada tanggal 22 Maret harus nunggu dulu sampai ada pengumuman, nanti baru mendaftar. Karena menurut LTMPT kalau hari ini mendaftar dan besok diterima, maka yang non KIP kuliah biayanya nanti tidak bisa dikembalikan. Oke, hari ini saya akan coba untuk bongkar-bongkar nilai UTBK SBMPTN ya pada tahun sebelumnya, tetapi pada pembahasan ini yang saya bongkar adalah saya pilih dulu pada bagian pertama ini yang pada tahun 2019 bukan 2020. Apa alasannya? UTBK di 2021 ini cenderung memiliki kemiripan dengan 2019 bukan 2020, karena di 2019 itu ada TPS sama TKA, sementara di 2020 itu tidak ada TKA-nya. Jadi kalau kita mau membandingkan itu lebih cenderung ke 2019 yang karakternya hampir mirip. Meskipun bedanya di 2019 setiap peserta diberi kesempatan untuk melakukan ujian 2 kali dan diambil nilai yang tertinggi. Oke ya, di bagian pertama ini ada 3 siswa atau 3 peserta yang akan saya bongkar nilai UTBK SBMPTN-nya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya untuk memilih jurusan nanti di UTBK SBMPTN. Oke, terima kasih yang sudah melihat video ini. Bagi yang baru saja mampir di channel saya ini, jika ini ada manfaatnya silahkan di subscribe ya. Kemudian kalau ada masukan atau saran silahkan tulis komentar di bawah ini ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan bongkar nilai UTBK yang pertama adalah, oke, ini nilainya. Ini saya ambil dari salah satu peserta ya yang minta identitasnya dirahasiakan. Ini nilainya, ini nilai TPS-nya. Ada 2 ujian, ini nilai yang terbaik ya. Dari kemampuan penalaran umumnya ini ada 771 ya. Kemudian kuantitatifnya ini ada 731, lumayan tinggi ya. Kemudian PPU-nya, pemahaman umumnya ini 581. Kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis adalah 642. Matematika sainteknya ini agak rendah 584, kemudian fisikanya 552, kimianya adalah 655, biologinya adalah 525. Kalau di rata-rata secara mentah atau secara global, ini kita rata-rata global itu keluarnya adalah 630,13. Oke, kenapa saya katakan ini rata-rata global? Karena informasi yang saya dapatkan ternyata penilaian akhir rata-rata nilai UTBK itu tidak semata-mata di rata-rata langsung global ya. Ada yang menggunakan pembobotan, jadi tergantung pilihan jurusan yang akan diambil. Misalkan kalau pilihannya kedokteran, maka bisa saja penalaran umum kuantitatif ini punya bobot lebih tinggi, dan kimia sama biologi juga punya bobot yang lebih tinggi daripada mata uji yang lain. Itu informasinya seperti itu. Begitu juga kalau milih jurusan teknik, misalkan mungkin cenderung fisika, tapi berapa bobotnya, persentasenya itu tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia LTMPT ya, tidak ada yang tahu. Tetapi saya sendiri percaya bahwa memang ada pembobotan, karena berdasarkan hasil survei, hasil data yang saya punya, memang saya bandingkan antara data yang pernah dikeluarkan LTMPT 500 program studi dengan nilai tertinggi itu dengan data yang saya dapatkan dari peserta, memang masuk akal dan benar menurut saya kalau memang ada pembobotan tersendiri setiap mata uji sesuai dengan program studi yang dipilih. Oke, dengan nilai seperti ini kita akan lihat apa pilihan jurusan dari peserta ini. Oke, ternyata pilihan jurusan yang pertama, program studi yang pertama dipilih adalah kedokteran Jakarta ya. UPN Veteran Jakarta, program studinya adalah kedokteran. Pilihan yang kedua adalah Universitas Negeri Semarang, jurusannya atau program studinya adalah farmasi dengan 630,13 dengan kondisi nilai seperti ini ya. Kira-kira, ayo ditebak ini, kira-kira ini diterima atau tidak. Oke. Ya.
Ada yang menjawab pasti gagal ini Pak, ada yang pasti diterima di. Oke, kita lihat bersama-sama bagaimana hasilnya. Di saat pengumuman UTBK ternyata hasilnya adalah ini dia. Jadi ternyata peserta ini tidak diterima di pilihan pertama di FK UPN Veteran, tetapi dia diterima di UNES, Universitas Negeri Semarang, jurusan farmasi ya. Nah, memang data ini kalau saya bandingkan, saya pernah punya data itu, data pada tahun 2019 yang berisi 500 program studi dengan nilai tertinggi ya. Kalau saya cek di sana ternyata kedokteran dari UPN Jakarta itu ini datanya. Nah, jadi kedokteran itu menduduki posisi urutan di 32 dengan rata-rata peserta yang diterima di sana itu 678, dengan nilai minimal yang diterima di sana adalah 660,69 dan nilai maksimalnya 737. Kalau kita lihat data ini 630 ini ya, ini masih di bawah nilai minimal. Jadi tidak bisa diterima di kedokteran UPN Jakarta. Begitu juga dengan yang ini, farmasi ini juga masuk dalam 500 daftar program studi dengan nilai tertinggi. Farmasi itu ada di urutan 276 dengan nilai rata-rata 626 ya. Nilai minimum yang masuk di farmasi UNES itu 608,7 dan nilai maksimum yang diterima di farmasi UNES itu 651. Jadi kalau di sini 630,13 ya, minimumnya 608,7, jadi wajar kalau ini memang diterima di farmasi UNES. Oke ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ya, lanjut berikutnya, peserta yang berikutnya adalah ini. Oke, ini nilainya. Peserta berikutnya dengan nomor UTBK ini 1305. Oke, nilainya ini agak sedikit rendah dengan yang tadi. Penalarannya 582, kuantitatifnya 594, pemahaman umumnya di bawah 500, 497. Kemudian bacaan menulisnya adalah 581 dan TKA-nya ini rendah, ini matematika sama fisika ini 400 ya. Kemudian kimianya 600, kemudian biologinya adalah 646. Oke. Kalau ini di rata-rata, ketemunya adalah 554,38 ya, 554,38, jauh di bawahnya 600. Kita mau lihat apa kira-kira pilihan jurusan dari peserta ini adalah ya tidak begitu tinggi sebenarnya ya. Ini Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu dan Industri Peternakan. Pilihan keduanya adalah Universitas Jember, ini di Jawa Timur, dengan program studi Teknologi Industri Pertanian. Ya. Kita akan lihat apakah dengan nilai seperti ini bisa tidak diterima di UGM ya, atau bahkan tidak diterima di kedua-duanya. Oke, kita akan cek dan hasilnya adalah oke, ini dia hasilnya. Dan ternyata tidak diterima di UGM ya, tidak diterima di peternakan UGM, tapi alhamdulillahnya masih diterima di pilihan yang kedua, yaitu Universitas Jember, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Oke, sesuai dengan data yang saya punya, peternakan UGM itu juga masuk di 500 daftar jurusan program studi dengan nilai tertinggi ya. Ada di urutan berapa Pak? Peternakan UGM itu ada di urutan 338 dengan nilai minimum yang bisa masuk ke sana pada tahun 2019 itu 599,64 ya, sementara ini 554, jadi makanya ini tidak lolos. Oke ya. Kemudian kalau Universitas Jember yang di Teknologi Industri Pertanian ini tidak masuk di daftar 500 program studi dengan nilai tertinggi. Kalau saya lihat di urutan paling bawah di posisi 500 itu adalah ini ya, Agroekoteknologi Brawijaya dengan nilai minimum 581. Maka bisa kita simpulkan bahwa di Teknologi Industri Pertanian ini memang di bawah 581. Makanya di sini 554 bisa diterima. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah peserta yang ketiga dengan nomor peserta ini 1468. Kalau kita lihat ini nilainya
Kemampuan penalaran umumnya ada di 640 ya. Kemudian kuantitatifnya di bawah 600, kemudian pemahaman umumnya ini cukup tinggi 665, kemudian bacaan menulisnya 589. Tetapi ini matematika sainteknya rendah sekali, ini 368, fisikanya 608, kimianya adalah 562, kemudian biologinya juga cukup rendah, ini 490, di bawah 500. Kalau ini kita ambil rata-ratanya dari rata-rata global ini ketemunya adalah ini ya, 564,13. Oke. Dengan nilai 564,13 ini, nah, ini kira-kira strateginya bagaimana ya? Apa yang dia pilih? Oke, kita lihat pilihan program studi yang dipilih oleh peserta ini adalah ya, yang pertama pendidikan nurse atau keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya ya. Kalau Airlangga nurse keperawatan itu ada biologinya ya, yang dipertimbangkan mungkin ini biologinya 490. Yang kedua Universitas Jember di teknik pertanian. Nah, ini kalau teknik ini ada unsur fisikanya ya, pertanian ini ada unsur biologi sama kimianya. Nah, kira-kira peserta yang ketiga ini apakah diterima atau tidak ya? Ini dengan kondisi nilai 564, pilihan pertama adalah Airlangga ya, masuk klaster A ini, kemudian pilihan kedua ini adalah Jember. Oke, dan ini akan kita lihat bersama-sama hasil pengumumannya yang diterima, apakah peserta yang ketiga ini diterima atau tidak ya. Ternyata, nah ini dia hasilnya, ternyata diterima apa tidak ya kira-kira ini. Oke, ini dia hasilnya. Ternyata tidak diterima di Universitas Airlangga Surabaya ya, jadi gagal di pilihan pertama di jurusan keperawatan atau pendidikan nurse dari Universitas Airlangga, tetapi masih diterima di pilihan kedua di teknik pertanian Universitas Jember. Oke ya. Yang menarik di 2019 ini juga berbeda dengan 2021. Kalau di 2019 dulu setelah UTBK itu keluar nilainya, kemudian baru mendaftar SBM. Artinya peserta itu bisa memperkirakan dengan nilai yang sudah dimiliki, ini mau mendaftar program studi atau PTN mana. Ini sebenarnya saya juga setuju kalau seperti ini ya, jadi memudahkan teman-teman semua peserta ini untuk bisa memprediksi kira-kira peluangnya seperti apa. Tapi kalau di 2021 ini kan jadi satu UTBK sama SBMPTN, jadi tidak bisa melihat dulu nilainya kemudian baru mendaftar, jadi daftarnya sekali. Makanya mungkin di 2019 banyak yang terbantu dengan aturan seperti ini. Nah, ini di teknik pertanian. Oke, kalau saya lihat di data dari 500 program studi dengan nilai tertinggi, memang keperawatan UNER ini masuk di data ya, ada di 500 prodi dengan nilai tertinggi. Kita lihat di keperawatan UNER itu dia, nah ini ada di urutan 475 dengan nilai minimumnya adalah 584 ya. 584. Kalau ini patokannya adalah nilai rata-rata, ini sebenarnya kurang 20 poin. Kalau patokannya ini kita tidak mempertimbangkan ada pembobotan tadi loh ya. Jadi ini masih kurang sedikit. Sementara yang teknik pertanian ini memang tidak masuk di data 500 prodi dengan nilai tertinggi. Ya, masih di bawah yang urutan di 500 tadi pasti. Nah, yang Brawijaya Agroteknologi ya. Ini kan yang urutan 500 ya. Ini yang paling bawah ini di urutan 500 dia 581. Artinya pasti teknik pertanian ini nilai minimum masuknya di sana adalah di bawah dari 581, dan berapa nilainya kebetulan saya belum mendapatkan datanya. Oke, ini dulu yang bisa saya analisa. Nanti di next video saya akan coba buatkan lagi untuk bongkar nilai UTBK di bagian yang kedua ya. Harapannya semakin banyak data yang teman-teman miliki bisa menjadi referensi untuk kalian nanti memilih PTN atau program studi agar peluang diterima di UTBK SBMPTN-nya menjadi lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih sudah melihat video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu dan di like, kalau perlu di share kepada teman-temannya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.